Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ini kita akan membahas bagaimana teknik ataupun cara meracik pupuk agar pengisian bulir padi maksimal. Tanaman padi merupakan salah satu tanaman pangan utama yang diusahakan oleh masyarakat kita. Rata-rata produksi padi pada saat ini berkisar pada angka 5,2 sampai 5,5 ton per hektar. Sedangkan di negara maju produksi padi telah melampaui 8 ton per hektar. Nah, hal ini ada beberapa faktor, salah satunya adalah tidak terisinya bulir padi atau polong padi secara menyeluruh. Artinya ada butir padi atau bulir padi atau polong padi yang tidak terisi semuanya. Ada yang terisi setengah dan ada yang sama sekali tidak terisi. Biasanya terjadi pada polong ataupun bulir padi yang berada pada bagian pangkal malai padi. Nah, pada tanaman padi yang berumur sedang, yaitu seperti ini, umur padi yaitu antara 120 sampai dengan 140 hari setelah tanam, biasanya bulir padi tidak sepenuhnya terisi. Kemudian juga pada tanaman yang berumur genjah seperti yang sebelah sini, ini varietas Ciherang. Ini juga apabila ketersediaan hara di dalam tanah kurang terpenuhi juga akan menyebabkan tidak terisinya polong padi secara penuh, sehingga dapat menyebabkan penurunan hasil produksi. Nah, bagaimana kian cari solusi tentang permasalahan ini? Mari sama-sama kita akan membuat atau meracik pupuk yang dapat diaplikasikan melalui daun. Berikut cara pembuatannya. Bahan-bahan yang digunakan antara lain yang pertama adalah pupuk NPK. Sebaiknya gunakan pupuk NPK yang mengandung unsur mikro atau hara mikro. Biasanya di karung pupuk itu bertulis NPK plus TE. Nah, TE ini merupakan tracer element ataupun elemen mikro atau hara mikro. Ini sangat penting, sumber hara bagi tanaman padi, terutama pada saat pengisian bulir. Yang kedua adalah kita gunakan kalsium. Bisa cari yang murah aja di toko-toko pertanian. Ada yang murah, ada yang relatif sedikit mahal. Kemudian asam gibberelat. Nah, asam gibberelat ini sebaiknya gunakan yang mengandung asam gibberelat 20%. Nah, bahan-bahan ini nanti kita racik. Yang pertama adalah pupuk NPK. Ini kita gunakan sebanyak 4 sendok per tangki. Jadi 4 sendok ini kira-kira sekitar 20 gram per tangki. Ini bisa langsung kita masukkan ke dalam botol air minum. Ini kira-kira ya. Ini kira-kira 4 sendok. Kemudian kita masukkan tepung kalsium 2 sendok atau kira-kira 10 gram.
Kemudian kita masukkan asam gibirelat. Ini bisa dicari di toko-toko pertanian murah nih. Selanjutnya kita isi air. Nah, segini cukup. Ditutup rapat. Kemudian kocok-kocok ya, biar pupuknya larut dan asam gibirelatnya menyatu dengan air dan pupuk. Juga demikian juga dengan kalsiumnya. Nah, ini selesai kita aduk. Nah, sebaiknya kalau kita buat pagi, kita rendam pupuknya pagi, kita gunakan nanti sore. Penyemprotannya sebaiknya dilakukan pada sore hari. Itu lebih bagus karena istilahnya cuacanya tidak begitu panas lagi, sehingga tidak berisiko terhadap kerusakan daun. Penyemprotan dapat dilakukan terutama pada saat tanaman padi berumur 45 hari setelah tanam. Terus kemudian diaplikasikan ataupun dalam interval waktu 10 hari sekali, hingga bulir padi telah memasuki telah memasuki tahapan pengerasan. Kemudian langsung kita bisa aplikasi ke lapangan. Kita masukkan cairan tadi yang telah dikombinasi ke dalam tangki semprot.